RW Gembul, RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Bandung, Baraya Jawa Barat, Baraya Arca Manik, si Sarantan Tetap semangat. Tetap semangat. Sabtu kita konten. Seperti biasa datang lagi Aki, kita mau lanjutin ngobrolan sampah yang pastinya hanya di RW Caper dong. Cerita perjalanan rukun warga dengan hostnya RW Gembul. Pagi Ki. Selamat pagi jelang Tetap, siang. jelas siang ya. Jelang siang. Yang jelas tetap semangat Ki. Insya Allah tetap semangat. Ini seperti janji kita kemarin-kemarin bahwa ngobrol tentang masalah sampah kan sulit habisnya. Betul. Jadi ini versi Bisa ngurangin bisa ritnya. dibalikin deh. Jadi hari ini semangat kita cerita sesi 2. Tadi kebetulan nanti Aki tadi udah kirimin foto-foto kemudian video tentang apa yang sudah dilakukan. Referensi. Nanti juga kita coba tayangkan di tayangan ini kalau bisa termasuk tayangan ini kalau nggak tayangan selanjutnya. Targetnya kan 5 episode sampai. Saya pikir kita mulain dari yang terakhir Aki, informasi bahwa ada 1596 ya kemarin RW ya? Iya, betul. 1596 ton dari 1596 RW sekota Bandung. Bandung. Nah, kalau menurut informasi yang Aki terima dari 1596 RW itu yang KBS berapa persennya Ki? Kalau ya kembali lagi ke statistik DLH, karena kalau DLH kan punya belum ini ya, belum pembukaan ya, langsung jawab aja. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, selamat siang teman-teman semua, para ketua RW, para penggiat lingkungan di Kota Bandung nih. Nah, itu ada di beberapa WhatsApp grup penggiat lingkungan nih. Ada Jambore Proklim, ada Pentahelik, ada KPSM, komunitas pengelola sampah mandiri. Ada juga di Silaturahmi Magot. Alhamdulillah lah teman-teman di Kota Bandung bisa menerima Aki sebagai ya anggotanya lah seperti itu. Jadi masa nggak nerima profesor? Itu ilmu itu didapatkan di lapangan. Betul. Sebetulnya itu. Iya, betul. Kembali lagi ke tadi yang disampaikan, ya sebagai pembukaannya itu untuk para ketua RW lah sekota Bandung, yang khususnya Arca Manik, jangan kita sampai turun semangat lah. Turun semangat dalam mengelola lingkungan, ya terutama masalah sampah. Dan ini pun bukan jadi isu regional, tapi itu udah isu nasional kan. Seperti di awal episode pertama dikatakan menteri aja sampai turun ke TPA. Betul. Ya kan, artinya berarti serius ingin menangani sampah. Nah, kalau tadi disampaikan jumlah KBS ya, ini sebetulnya arti dari KBS itu sendiri adalah kawasan bebas sampah. Iya kan? Tapi secara implisit, secara detail, yang mana sih yang termasuk kategori KBS? Ya, betul. Iya kan? Artinya berarti satu wilayah atau satu RW, kalau KBS yang pure betul KBS, yaitu sudah tidak buang sampah ke TPA ke TPS dong. Betul. Selesai di RW-nya masing-masing. Selesai di lingkungannya, di wilayah gitu seperti itu. Nah, tadi disampaikan udah berapa sih Kota Bandung? Nah, kalau Kota Bandung itu di tahun 2024 itu ada sekitar 413 KBS. Ya, 5%. Nah, target lebih dong. Lebih. Sekitar target Pak Wali yang baru sekarang itu ingin mencapai 700 KBS. 700 kali 2 ya. Nah, 700 KBS. Nah, ini makanya dengan program-program stimulan yang mulai dimunculkan itu, ini mudah-mudahan bisa mengkatrol penggiat-penggiat lingkungan, para ketua RW di wilayah masing-masing untuk jadi menambah jumlah KBS itu sendiri. Termasuk yang stimulan itu termasuk yang 100 juta kemarinnya. Termasuk yang prakarsa RW itu kan di situ ada 6 kategori, diantaranya yang satu masalah persampahan, yang keduanya masalah KBS. Itu. Jadi mudah-mudahan
nilai uang 100 juta itu bagi RW yang mendapatkan ketiban Proyek percontohan. Proyek percontohan loh. pilot project gitu ya. Pilot project. Nah, itu mudah-mudahan bisa betul-betul serius untuk memanfaatkan anggaran sebesar 100 juta itu. Iya, Nah, karena kan tidak semua RW. Iya. Dari 1.596 RW kan yang dapat cuma 120 RW. Iya, Artinya beri sebagai pilot project. Betul. Ya walau alam lah kalau masalah keterbatasan tenaga dana atau anggaran ya itu pemerintah yang tahu. Cuman 7,9 triliun ya. iyalah. Banyak kan. Banyak, Mungkin banyak. ditambahin suntikin dikit. Nah, makanya saran untuk para RW yang mendapatkan anggaran itu ya seriuslah untuk mengelola tentang persampahan. Iya, Lumayan lah bisa naik rating nantinya kan. Benar. Dari 413 tambah 120 aja udah lumayan kan gitu. Iya, betul. Terlebih kalau ada penggiat-penggiat yang lain seperti itu. Hmm. Nah, di tahun 2025 ini memang sudah ada peningkatan lagi. Ya kurang lebih lah kalau data terakhir yang aku dengar belum lihat sih, baru dengar ya di atas sudah 600-an nyampe. Oke, tinggal dikit lagi ke KBS. 700-nya. Cuman ya itu tadi makna KBS itu kalau versi Aki nih ya, mohon maaf kalau ada yang tidak Sepakat. Ya nggak apa-apa, namanya juga pendapat pribadi. tidak sepemikiran, mohon maaf. Kalau komplain 5.000 Lumayan buat kopi. Jadi ya seperti tadi dikatakan bahwa KBS itu adalah kawasan bebas sampah yang pure, sudah betul-betul tidak membuang sampah. Nah, dan sampahnya itu bisa dimanfaatkan. Iya, betul. Nah, seperti itu. Nah, singkat cerita ngobrol-ngobrol kemarin juga setelah sholat Jumat, Aki ngobrol dengan temen, nanyakan itu juga. Iya. Ki, yang dimaksud KBS itu masih gitu. Ya kalau versi Aki sih ya saya jawab ya udah nol sampah, Ya, udah betul, zero waste kan betul. gitu. Tidak Dia jawab, keluar. mun anu mesin micen kumaha cenah. Ya itulah urusan. Gitu. Oh, dia mendengarkan bahwa minimal wilayah atau RW yang masih membuang timbunannya tuh 30% dari timbunan harian itu bisa udah masuk kategori KBS. Nah, Jadi berarti kan intinya itu dipilah dulu toh. betul. Ya jelasnya itu kan jadi ini mengarah ke malas pemilahan sampah. Jadi sampah organiknya udah selesai, anorganiknya sudah selesai, tinggal residu. Iya. Ya memang DAH juga kan ada surat edaran tuh. Iya, betul. Ya jadi membuang sampah bahkan di tiap TPS itu ada tulisan hanya menerima sampah residu. Iya, betul. Ya artinya tadi kalau dikatakan 30% ya wajar lah. Wah. Wajar seperti itu. Tapi kan diharapkan kan nol kan yang diharapkan. Jadi seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan KBS yang sekarang gitu, menurut info-info yang akhir dengar melalui diskusi-diskusi bahwa meskipun RW itu masih membuang 30% sampah residu udah masuk kategori KBS. Oh, oke. Seperti Berarti itu. oke lah, bagus lah kalau itu. Terakhir kemarin Aki kan bicara tentang biomasa dari ini siapa. Tapi sebelum itu Aki terusin aja. Tadi dia mau ngomong apa lagi? Nah, tadi yang jadi permasalahan sekarang yang beredar di masyarakat, ketika kita membuang sampah 100% Ya. ke TPS ataupun ke TPA, ini kaitan dengan retribusi bos nih. Oke. Retribusi. Contoh umpamanya RWA itu membuang 100% sampahnya ke TPS atau TPA, kan bayar 1 juta lah contohnya nih. Ya. Contoh RW saya aja lah 1.200.000. Nah, RW 12 ya itu ya 1.200.000. Nah sekarang cuma buang 30%. Apakah retribusinya harus kurang nggak? Tuh, sarua. Nah itu masalahnya sekarang ya. Ini mohon maaf nih teman-teman DLH ya kalau upamanya agak sedikit kesinggol gitulah. Nah, tapi karena ini kan realita di lapangan. Benar. Saya sebagai ketua forum RW kecamatan juga mendengar keluhan semua itu. Nah ini kan perlu dipahami juga. Betul. Fair dong ya. Betul. Kalau buang 100% kita bayar 1 juta, gitu kan. Tapi kalau buangnya cuma 30% ya 300 gitu kan, fair kan? Iya, benar. Nah seperti itu. Nah ini hal ini belum ada keputusan yang jelas ya dari pihak DLH sendiri, dan ini sangat ditunggu oleh para ketua RW. Iya. Karena untuk biaya operasional pengelolaan sampah itu cukup tinggi biayanya. Betul. Dan risikonya juga sangat tinggi. Iya. Yang namanya berkecimpung dengan limbah ya,
dengan waste gitu kan, dengan sampah. Harus banyak susu itu. Banyak susu Iya. seperti itu. Nah ini diantaranya nih yang diharapkan oleh para ketua RW sekota Bandung lah Iya, ya, betul. karena Aki juga ada di grup forum RW sekota Bandung, jadi semua mendengar keluhan belum bisa jawab nih. Yang Oke. harus jawab kan dinas kan, Iya. dinas terkait minimal UPT lah, UPT pengelolaan sampah. Kalau bisa luar biasa kan. Mungkin dengan dikuranginya pembiayaan itu atau retribusi bulanan, RW lebih semangat. Artinya kalau dari 1 juta cuma bayar 300, jadi yang 700 kan bisa dialokasikan ke yang lain. Iya. Buat apa insentif petugas Oh. buat beli alat-alat meskipun nyicil 700 sebulan gitu kan bisa. Untuk beli mesin pencacah deh, apakah Atau naikin gaji? naikin gaji bisa saja kan. Nah naikin ini gaji, oh. pemanfaatannya itu banyak kalau sudah ada keputusan yang final dari pihak dinas sendiri tentang pengurangan itu. Dan itu sangat diharapkan sekali oleh para ketua RW. Iya, Ya Arcamanik aja kan 54 RW. Berharap seperti itu. Tapi sekarang masih anger wae. Gitu. Kecuali kalau RW 1 udah nol nih, udah nggak bayar jujur aja. Makanya pentingnya KBS, nggak usah bayar. Dulu RW 12 sempat 4 bulan, 5 bulan Nggak bayar. nggak bayar karena nol. 0% kan ya. Setelah huru hara muncul lagi. Nah itu jadi kembali lagi ke tadi di awal harapannya tentang persampahan ini sebetulnya kan di awal juga disampaikan bahwa ya kita nggak usah panik lah. Yang penting kita mau ikhtiar, mau bekerja serius. Ya jangan Iya. kan begini. Aki sadar lah, mungkin di antara para ketua RW hanya Aki saja mungkin ini ya yang mau memilah sampah. Kan tidak semua ketua RW. Iya, betul. Iya kan, masing-masing punya kesibukan, masing-masing punya disiplin. Ya karena RW itu kan masih harus cari nafkah. Iya betul. Kecuali tadi yang kemarin saya Kalau bilang digaji itu, dari TPS sudah baru. UMR. Iya, itu sebenarnya ujungnya ke situ, Ki. Betul. Kalau setiap RW misalnya gabungan RW di kelurahan misalnya mandiri melakukan pengolahan sampah kan duitnya lumayan, Lumayan itu. juga. Karena Sangat lumayan. nggak usah jauh-jauh lah, RW saya sendiri bagian petugas sampah kita itu setelah memilah dia 1 bulan itu bisa dapat mungkin sekitar 1,5 juta sampai 2 juta. Setelah memilah itu kan. Setelah memilah dia jual. Itu kan ekstra itu maka. Iya, ekstra. Iya. Di samping gaji Bonus lah. gitu. bonus buat dia. Pila misalnya dari bekas botol aqua, kardus, kumpul itu. Iya. Nah, apalagi kalau 10 RW, 12 RW satu kelurahan. Makanya yang kemarin Pak Lurah bilang dari sampah menjadi duit, apa bahasa Sunda ya, kawan? Jadi berkah. Tina rujit jadi duit. Gitu. Betul. Jadi Nah, cuman sebelum berlanjut nih Pak RW Gembul ya, kita tuh selalu membahas sampah dan sampah. Ya. Iya kan? Nah, suatu ketika dalam satu forum akhirnya nanya gitu ya ke forum menyanyikan. Kita berkumpul di sini membahas sampah. Aki pengen tahu sih artinya sampah itu sendiri apa. Ya kemarin Aki udah bilang. Ya kan harus tahu kan ya. Benar, Seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu yang dibicarakan tuh apa. Kita bicara sampah, tapi arti sampah itu sendiri nggak ngerti. Ya nggak akan nyambung dong, nggak akan masuk ke hati gitu loh. Iya, betul. Gitu. Nah makanya satu lagi, ada pertanyaan satu lagi, pernah dibahas belum ya? Apa tuh? Yang mana? Usaha apa yang tidak membutuhkan modal bahan baku? Oh, Belum ya? Oke. Belum pernah dibahas. Belum. Nah maka dari itu kita mesti tahu dulu definisi sampah itu apa. Iya. Gitu kan, definisi itu sampah itu apa. Nah yang Aki ketahui nih, mohon maaf bagi teman-teman semua yang punya pemikiran yang lain, tolong ditambahin aja. Iya. Kalau bagi Aki sih simpel-simpel saja, namanya juga otodidak ya. Iya, betul. Bukan dari akademisi, bukan. Jauh. Arti dari sampah itu sendiri adalah barang atau benda yang sudah tidak dipakai dan dibuang. Iya, betul. Ya, tapi pengertian ini sebetulnya salah. Terlalu umum. Ya, ini yang dibuangnya ini yang salah. Hmm. Tapi yang benar adalah barang atau benda yang sudah tidak dipakai dan diolah. Iya. Iya kan? Betul. Ya, sehingga menjadi berkah. Betul. Nah kalau sampah diolah itu betul-betul akan menjadi berkah seperti Betul. itu. Makanya tadi muncul pertanyaan, usaha apa yang tidak membutuhkan modal bahan baku? Iya. Kan gitu. Oke. Nah sekarang bos berkecimpung di dunia teks gitu ya. Tukang benang. Kalau mau bikin benang gitu kan perlu bahan baku. Benar. Iya kan banyak jenisnya. Benar.
kapas Betul, banyak proses, jenisnya, dan lain-lain. mesinnya, tenaganya dan lain sebagainya kan gitu. Betul. Nah ini yang difokuskan kita bahan baku. Betul. Mau jualan bala-bala aja kan harus ada modal. Iya, benar. Terigu, sayurannya, minyaknya kan seperti itu. Betul. Nah Betul. itu forum itu pada ngahulang juga, Hmm. nggak bisa jawab. Padahal jawabannya mudah. Hmm. Usaha yang tidak memerlukan modal bahan baku adalah mengelola sampah. Yes. Iya kan? Benar bisa. Kenapa itu? Kan tadi definisinya dibuang kan? Kalau dibuang mungkin nggak diambil lagi. Benar. Iya kan? Makanya di situ perlu kita mempelajari betul-betul secara spesifik tentang arti sampah itu sendiri. Iya, betul. Kalau kita olah itu, betul-betul sampah itu akan ada feedbacknya ke kita Ya, dari sampah itu ya. Kalau masalah jenis sampah kemarin kan sudah dikupas juga ya. 9 belum detail banget loh. Nah itu 9. organik, anorganik, residu, anorganiknya ada beberapa gitu kan. Nah belum yang organik juga kan bisa dibagi dua tuh. Iya. Organik kering, organik basah seperti Oke, itu. oke. Nah ini jadi kembali lagi kepada para ketua RW, ayolah kita sama-sama untuk menyelesaikan masalah persampahan di Kota Bandung. Mumpung nih Pak Wali Kota juga Pak Gubernur sangat intens ya. Iya. Sangat intens, sangat mendukung sekali terhadap tata kelola sampah. Nah, sehingga sampah itu betul-betul bisa dimanfaatkan oleh kita. Kemarin saya lihat setelah podcast kita lumayan cepet naiknya itu, ada viewernya hampir 300 ya, walaupun harapan kita 1 juta. Dan setelah kita upload masalah sampah itu lewat reel. Reel itu artinya yang sampah yang di Banyumas. Betul. Loh, kalau saya lihat di video itu, walaupun kita belum ke sana, mungkin Aki udah ke sana. Loh, kenapa? Sangat sederhana sebenarnya. Sampah ditumpuk, ditutup, dikasih bakteri, sudah panas, mengkerut dan dicacah. Betul. Terus kemudian jadi biomasa. Ya. Ini juga sudah dilakukan di RW 5. Ya. Apa istilahnya kemarin? Biomisasi, betul. Cuman itulah saya nggak tahu teman-teman dari pemerintahan nggak melihat itulah. Kita kan RW dananya terbatas. Betul. Bukan artinya kita tidak mau ngurus itu karena dana, bukan. Lebih banyak ke waktu Dan tempat. ya waktu yang kita sampah sedikit orang udah komplain bau lah inilah segala. Padahal kita menyelesaikan masalah dia gitu. Betul. Menurut Aki kenapa sih Bandung nggak jalan kayak Banyumas? Apa seperti yang kemarin? Kurang serius gitu loh. Iya. Setahu Aki itu ya yang diprogram di RW 5 itu ya. Itu kan biomisasi ya. Karena Aki sangat intens dengan masalah persampahan itu, ketika itu Pak RW-nya sendiri tuh telepon, sini main. Di sini ada program biomisasi. Waktu itu camatnya almarhum nih, Ya, Pak betul. Firman. Ya, betul. Nah, sampai Pak Firman waktu itu menggebu-gebu untuk menyelesaikan sampah, menggandeng Aki untuk ikut berbicara di sana, untuk ikut menangani permasalahan sampah di wilayah Arca Manik ini dengan program biomisasi. Iya. Nah itu, memang kendalanya ada Pak RW Kebul nih. Ya yang pertama kita lahan. Satu lahan ya, yang pertama tuh lahan, karena untuk proses biomisasi itu perlu lahan yang cukup luas. Bukan. Maksud saya itu bukan di wilayah. Kotanya itu loh, kota betul. tanah. Ya kan harus dibawa dulu nih. Enggak, maksud saya cuma mau menggarisbawahi masalah sampah ini. Seriusan pemerintah itu di mana? Kenapa Banyumas bisa kok Bandung tidak bisa? Betul, ya. Sedangkan orang Banyumas saya dengar mereka bisa belajar sampah di Bandung. Dan banyak ahli-ahli persampahan mekanik dari ITB yang digandeng Dari oleh Bandung juga. RW itu semua Bupatinya dari kan Bandung. alumni ITB. Jangan dipus, maksud saya, jangan dipus tanggung jawab persampahan ini lari ke rukun warga gitu loh. Jangan dilempar gitu lah. Jangan dilempar itu ya oke lah. Gimana lagi? Kalau untuk skup Bandung ya itu juga pernah Aki diskusikan dengan teman-teman gitu ya. Karena kenapa ya gitu ya? Ya sedikit mungkin kronologisnya Aki sampaikan dulu di sini. Ya yang pertama adalah tadi bicara masalah Banyumas. Aki tuh bangga benar. Iya. Dengan Banyumas. Karena Banyumas itu sendiri belajar dari Bandung. Betul. Cuman kalau Banyumas tuh mau mengeksekusi itu 6 bulan langsung jalan loh. Setelah belajar dari Bandung, dia persiapan infrastruktur dengan sarana dan prasarananya, 6 bulan kemudian langsung launching. Iya. Dengan produk-produk hasil sama dan lain sebagainya. Ya kalau Aki lihat sih itu tergantung keberanian dari
ya Pimpinan. pimpinan juga. Eksekutif, ya. Iya kan, eksekutif ya didukung mungkin dengan legislatifnya, belum tentu kan penganggaran kan itu kan Ya, seperti itu. Jadi seorang bupati Banyumas itu berani dia. Satu itu, keduanya dia lahan luas, Jawa tuh luas Ya, kan. benar. Jawa tuh kalau istilah Sunda mah satungtung deuleu lah. Sakuliling bungking teh sawah gitu Sawah, kan. benar. Tidak seperti di Bandung. Iya. RW saja ada yang nggak punya lahan. Nah, untuk permasalahan Kota Bandung, kenapa sih tidak bisa meniru seperti Banyumas? Padahal Banyumas itu sendiri ilmunya kan dari Bandung. Iya. Tadi kan ada fotonya tuh Aki kirim, ya, yang studi banding itu seperti itu. Nah, ya permasalahan utama di Kota Bandung sih secara terbuka beneran sih Aki juga belum tahu ya gimana sih mandeknya nih. Nah, cuman yang jelas waktu pernah ngobrol itu dengan teman-teman di komunitas ya terganjal dengan masalah lahan. Itu sama kalau saya di pabrik, Ki. Tahu nggak? Ya. Kalau istilah orang pabrik. Kalau mesin bagus, Betul. raw material bagus, Betul. bahan pembantu bagus, ngapain saya nyewa kamu? Anak TK aja kerja, anak SD aja kerja. Betul. Nah gitulah orang Tenang bos, tenang bos. Tenang. seorang teknisi tidak boleh memberikan alasan yang tidak bisa dinalar sama orang-orang yang berpikir gitu loh. Betul. Kalau ownernya melihat situ, ngapain saya nyewa teknisi, saya bayar mahal-mahal kamu kok. Mikirnya ini harus bagus, itu bagus. Memang harus didesak dulu gitu ya. Mudah-mudahan suatu saat ya akhirnya dipanggil lah sama wali kota aja ngobrol gitu loh. Jadi ngobrol dengan yang benar gitu loh. Betul. Ya mungkin bagi Aki sendiri sih tidak ingin terkenal. Bukan masalah terkenal, tapi setidaknya ada orang yang concern loh, tanpa digaji. Oh, betul. Tanpa istilahnya, masih banyak sariban-sariban lain loh. Betul. Almarhum ya. Iya, Aduh, almarhum Sariban. Kita doakan nih Pak Sariban nih. Kemarin Iya. meninggal dunia kan. Nah, beliau tuh concern juga terhadap lingkungan. Masih banyak sariban-sariban lain tidak terekspos gitu loh. Betul. Nah, maksud saya nggak usah lewat kamera lah, pinggirnya ayo jalan lagi, lihat coba RW 1 Sukamiskin menyelesaikan sampah tuntas, bahkan bisa menjadi uang. Betul. Di copy paste ke RW lain. Iya. Kalau orang RW lain nggak mampu, maksudnya tidak mampu dalam hal waktu ya, kan tidak semua RW waktunya banyak. Betul. Hire orang kayak atau apa, atau jumlah uang yang dihasilkan dari TPS itu dikasih aja ke orang gitu. Iya. Tapi masalahnya selesai gitu loh, Ki, gitu loh. Ya itu tadi kan terkadang atau begini, ketika ada kunjungan ke TPS Simpel nih ya, ke RW 1 Bangsa. Wah, berat ngelawan Simpel mah. Tempat ngeunaheun, orangnya sudah terlatih. Aki jawab begini, Anda jangan melihat sekarang. Iya, benar. Ingat gak di pabrik dulu Lihat. 5R? Nah. 5R, 5S, itu macam-macam itu yang Betul. dimulai. Tengok 5 tahun ke belakang. Bila perlu tuh lihat ada foto dokumentasinya. Sebelum dan sesudah. Dulu Aki tuh mengerjakan itu tidak berpikir modal. Hanya modal ini dengan sama ini. kemauan lah. Kemauan. Tidak berpikir dulu ke duit. Manfaatkan dulu yang ada. Benar. Tempat yang ada dimanfaatkan dulu. Toh nanti rezeki juga jalan. Benar. Kan seperti itu. Nah kebanyakan tuh sekarang lihat dulu, waduh berat lawan Simpel. Modal sabaraha ya itu. Harus bangun itu, bangun ini, beli itu, beli ini. Enggak, jujur saja. Jujur saja, Aki 0% tuh modal. Modalnya hanya kemauan aja seperti itu, tenaga dan pikiran serta istiqomah dalam pekerjaan. dalam pekerjaan. Nah, terus. Itu tanpa modal jujur saja. Benar. Bayangin aja nih salah satu contoh, pingin punya mesin pencacah nih. Ya, mesin pencacah. Kan kalau beli itu di atas 10 juta. Betul. Kalau beli. Betul. Nah, kita manfaatkan. Kan Allah mengasihi kita Pikiran, kasih tenaga ya seperti itu. Kita berpikir ada yang buang langseng tuh, langseng apa enggak? Tahu. Untuk nanak buat nasi. nasi. Nah, ada langsung buang, ada yang buang potongan besi simpen itu simpen. Ada yang buang mesin air bekas itu ya. Ambil motornya. Ambil motornya. Itu langsung dirangkai. Bisa gitu. Dengan sekemampuan kita. Jadi tanpa modal pun sebenarnya bisa seperti itu. Yap. Nah, kalau kembali lagi tadi ke scoop
Kota Bandung, ya tadi alasan utamanya adalah tidak punya lahan. Ya. Walau alam lah. Ya. Ya sebetulnya kalau aku lihat tuh gunung juga masih Ya itu nggak usah jauh-jauh di Pemda kita juga masih luas. Yang sudah ada TPS-nya, terlepas dari orang protes nggak protes kan gimana pemimpinnya dok? iyalah sebetulnya. Masih luas betul Ya, kan? sebelum KDM, gabus Ya. yang kemarin dibongkar habis banjir terus, KDM bisa Ya, beresin itu. jadi Tadi tergantung niatnya ya. tergantung niat betul. Tergantung niat pimpinan kita. Kita tuh apakah mau rekio wae Nah, kan? gitu wae. Gitu wae. Nah, kembali lagi nih, ya itulah jawaban Aki tentang perspektif kenapa sih kota kita belum bisa menyelesaikan masalah sampah. Padahal kan ilmunya ada di Bandung. Iya benar. Ya kan, teori, metode segala ada di Bandung. Kenapa sih? Mungkin ya kalau dari sisi lahan oke lah bisa dimaklumi dulu. Tapi kan kalau APBD kan mungkin bisa. Bisa beli lahan atau nyewa, kan bisa kan gitu. Saya lihat di YouTube di Copenhagen, pusat pengolahan sampah itu jadi tempat wisata gitu. Itu yang diharapkan. Selain wisata, jadi ada edukasi di situ. Tempat wisata jadi anak-anak sekolah ini loh, sampahmu segini loh. Kamu makan satu ciki, satu apapun namanya. Fokusnya ke sini. Bermuara di situ. Nah, iya gitu loh. Jadi diingatkan di situ. Dan bayar tiket loh. Ya pasti. Ya, kenapa bayar tiket? Artinya kan itu untuk operasional di situ. Itu kan perlu perawatan. Ya makanya saya bilang itu. tangannya. Coba sampah selesai, duit masuk gitu loh. Itu yang diharapkan seperti itu. Nah ya mudah-mudahan lah pemerintah sekarang tuh mau ke arah sana gitu ya. Tapi kalau Aki juga sebetulnya bertolak belakang dengan Aki. Kalau masalah alasannya tidak ada lahan, Enggak lah, itu tadi saya bilang apa namanya? Jangan mempermasalahkan masalah yang bisa diselesaikan. iya kan. Kecuali kalau kita tinggal di langit nggak ada tanah. ada di Mars. Ini kan kalau Aki mikirnya simpel gini sih. Kita dulu punya TPA Lui Gajah. Ya. Sekarang punya TPA Sarimukti. Betul. Sarimukti TPA jelas sudah jadi kebun sekarang ya. Ya. Udah jadi ramah lingkungan lah, banyak pohon-pohon gitu. Nah, Sarimukti kalau ini pemikiran Aki mungkin yang punya dari sisi disiplin ilmunya rendah mungkin gitu ya. Tapi insya Allah udah nggak kalah-kalah banget sih. Kalau Pemikiran free man, bukan preman loh. Free man. Iya. Kalau Sarimukti sudah overload, artinya sudah tidak bisa menampung. Ya, yang waktu episode pertama kita sampaikan itu yang dulunya tuh lembah curam kayak gitu, sekarang udah rata. Iya. Kenapa itu tidak direklamasi? Iya. Kenapa itu tidak restrukturisasi? Mungkinnya bukan reklamasi. Kalau reklamasi mah langsung copy paste yang di Banyumas langsung selesai itu. betul. Ini kan enggak maksudnya alasannya kan lahan. Itu yang Ya, Sarimukti itu lahan itu diperbaiki semuanya. Di Jakarta tol baru itu kan sudah waktu kita misalnya mau ke Bogor kan sudah pinggir yang Bantar Gebang itu. Iya. Sudah ada reklamasi semua. Cuman maksudnya cuma ditimbun dan apa. Cuman ini diselesaikan kayak Banyumas sih. Caca kecil-kecil dijadiin cerita biomasa tadi yang ceritanya Gi. Itu kan jadi uap yang dibikin. Nah, kalau di Banyumas katanya dilarikan ke pabrik semen katanya itu bahkan. Ya, Nah, sama PLTU. makanya kemarin saya bicara itu orang-orang tekstil Bandung Ya. banyak butuh uap dari ini. Oh, ini potensinya gede loh sebenarnya kalau serius itu kan loh. terbarukan kan? Ya. Iya, itu kan bahan bakar terbarukan kan itu seperti itu. Nah, kembali lagi lah belum puas nih masalah lahan nih. Ya, Bener, kaget, gemes gitu loh ya. Kenapa sih pemikirannya dangkal banget? Gitu? Nah, Sarimukti kan itu berapa ratus hektar. Iya. Kan kita ambil lah, jangan kalau istilah Sunda tuh jangan ngarawu kusiku dah hese tuh gitu tetanya. Kan ngarawu kusiku gini bos nih. Ini kan susah. Ya kan. Jadi bertahap lah. Satu plan dulu, kalau di pabrik kan ada hanggar ya. Satu hanggar dulu, 2 hanggar dulu kan bisa sebetulnya. Kalau ada niat ini. Sebenarnya Makanya penasaran banget Kecamatan Arcamanik itu sama dengan negara Singapura. Ya, Secara luas. tuh luasnya. Secara luas. Kalau orang ke Singapura nggak ada lihatan tumpuhan sampah. Gitu. Bukan berarti mereka maju atau apa. Sarua kene gitu loh. Awalnya gitu. Yang penting cuman itu tadi stabil, istiqomah teh ya. Ya, gitu loh. betul. Iya, jadi
kenapa sih nggak bisa? Banyak cara lah. Ada lagi alasan yang apa istilahnya menurut Aki juga nggak kepaham. Lamun sampah beres, anu digawe rek kamarana. Kan nggak ngerti juga. Maksudnya petugas kebersihan mau dipada kemana? Siapa yang ngomongnya tuh, Ki? Ada. Jangan bos, jangan. Pidana nanti loh. Bukan masalah sampah ini kok mikirnya pendek begitu kalau loh. pemikiran Jangan-jangan berpikir lagi, oh gara-gara sampah nggak ada, iritasi saya berkurang. Truknya gitu. Ya kan pemikiran Aki gini, saya bilang gini kan, ya dalam diskusi nih, kan itu pemikirannya terlalu pendek lah. Betul. Sok bangun tempat pengolahan sampah, mudah-mudahan sepertiga Kota Bandung bisa selesai di sini nih. Iya. Nah, sepertiga tenaga yang ada tadi di wilayah itu suruh karyakan di sini. Kan dapat duit dari situ. Iya, cuma pindah tempat. Pindah tempat. Kenapa sih ini pendek banget gitu? Ya tapi kan kita sampah selesai, uangnya malah lebih. Saya Malah pikir nambah pasti itu. Nambah itu. Mau saya jauh-jauh di RW 12 ya udah mulai nambah kok. Nah, itu sebenarnya kalau benar-benar mau diselesaikan itu tadi waktu sebelumnya kan nggak saya bilang punishment, reward dan apa namanya istilahnya mengundurkan diri kalau tak mampu. Orang swasta itu harus gentle ya. harus gentle gitu loh. Jangan sampai loh orang swasta tidak berpendidikan khusus, Ki. Iya, betul. Teman-teman kita yang di birokrasi mempunyai pendidikan khusus loh. Betul. Ya, Khusus jadi, artinya apa? Misalnya STPDN, misalnya. camat aja. Terus STPDN. kemudian setiap mau naik pangkat harus pendidikan lagi, harus pendidikan seperti tentara itu. Betul. Lah kita orang swasta nggak ada. Enggak. Kita fighting di lapangan, orang istilahnya berantem di jalan dengan segala permasalahan dan kita menyelesaikan. Betul. Benar nggak? Betul. Jangan sampai jadi priai-priai ini kebanyakan sekolah gitu loh. Ya jadi yang fighter ini diadopt gitu. Yeah. Maaf kita bicara sedikit keras masalah ini. Masalah sampah ini nggak akan pernah selesai dengan hanya rapat sana rapat sini, tinjau sana tinjau sini. Action dong gitu loh. Sosialisasi sini gitu. Nggak usah, nggak butuh sosialisasi sampah, semua orang sampah tahu. Iya, tinggal kita nggak usah apa namanya istilahnya. Kadang-kadang memang kalau kita mengajarin orang sesuatu, orang yang kita ajarin lebih pintar. Ya. Nggak masalah, kita pahala kita di situ. Ya. Tetapi kalau pada saat mereka sudah berhasil, oh apa yang salah dong di kita ini? Apa yang salah di kita kok dia lebih berhasil? Harusnya introspeksi diri. Harus jadi alat ukur lah. Jadi alat ukur sehingga pada saat kita rubah, kemudian kita terapkan di sini, gitu loh. Padahal kan tidak ada perbedaan antara Banyumas dengan Bandung. Artinya apa? Bupatinya ganti, kita wali kotanya juga ganti setiap 5 tahun dan seterusnya. Secara masalah itu kan sama. Ada gitu. alasan lagi satu lagi. Tadi kan lahan, ya kan. Keduanya kalau sampah Bandung beres. Banyak pengangguran akibat petugas kebersihan. Logika yang nggak masuk. Ya nggak masuk emang. Nggak masuk logika. Yang ketiga itu. nih, yang ketiga adalah salah satunya. Kan jumlah penduduk Banyumas dengan kota Bandung kan beda. Ya itu tadi saya bilang. Nggak ada gunanya saya nyewa kamu teknisi gaya gaji mahal-mahal, mikirnya kayak mikir orang TK. Iya, makanya kenapa Aki sampai muncul angka koefisien tadi ya 0,22. Itu 0,22 sekarang. Sebelum tahun 2023 itu 0,26. Iya. Ya, ini bisa dijadikan parameter. Ya kan? Oke, katakan gini lah. Koefisien variasi itu dari mana? Ya hasil dari penimbangan tiap hari. Oke, jadi sebenarnya itu koefisien variasi yang dilakukan oleh trial dan error. Betul. Nah itu udah bener, gak usah ngitung-ngitung, gak usah rapat-rapat. Kita gitu tuh di loh. lapangan ya kurang lebih 1 tahun nih kita setiap hari sampah tuh ditimbang. Sampah yang masuk ke TPS itu all grade ya, semua campur itu ditimbang. Bukan nggak ditimbang ya, mau muncul angka 02 dari mana nih kali? Iya. Enggak, kita kan pengen yang nyata. Nah, inilah pejuang lingkungan sebenarnya loh, gitu loh maksudnya. Maksudnya biar tadi kenapa? Bisa mempertanggungjawabkan pembicaraannya loh, itu luar biasa loh dia. Kan berargumen juga. Iya. 0,22 dari mana Ki? Kata gitu. Terus Ki nggak bisa jawab. Ya bodoh dong. Benar. Ya kan? Tapi kalau dengan cara argumen Aki seperti itu, selama setahun saya menimbang sampah setiap hari. Bayangin saja. Itu kan perjuangan. Iya. Kan? Kalau di sekolah kan nggak ada sekolah nimbang sampah tiap hari kan nggak ada ya. Nah, setelah
dihitung kan kita catat tiap hari. Oh, kita average sekian, oh berarti jatuhnya sekian. Jadi asumsinya potensi nyampah per jiwa itu sekian itu karena dari situ. Betul. Kita nggak nuduh si A segini. Dibedakan nggak ada misalnya cross check kalau perumahan misalnya perumahan Perumnas, ini perumahan yang satunya perkampungan. Dan ini perkampungan sudah di checking semua sehingga keluar 0,22 itu beda Okay. ya. Ini mohon maaf nih ya, mohon maaf antara produsen sampah lah ya. Iya. Produsen sampah RW non komplek ya, bukan RW kampung lah bisa kesinggung. Ya bukan begitu, cuma maksudnya sampah, konotasinya nggak melecehkan ya, bukan ya. Bukan melecehkan, tidak seperti itu. Jadi sampah non komplek dengan sampah komplek itu beda. Ya. Beda. Okay. Satu dari jenisnya itu udah beda. Volumenya juga sudah beda. Koefisien variasinya berbeda. Beda jelas. Okay. Sekarang gini aja ya. Memang Aki belum ngukur di komplek. Karena belum pernah tinggal di komplek. Okay. Kecuali kalau ketua RW 12 nyuruh Aki untuk observasi di situ. Oke. Tempat sampahnya sudah ditutup. Tapi yang jelas jenis sampah dari non komplek dengan sampah komplek itu beda. Oke. Contoh gini. Kenapa beda? Jenis jelas beda, koefisien pasti beda. Kenapa? Kalau orang-orang komplek kan itu semuanya punya profesi. Iya benar. Sehingga kalau makan pasti banyak di luar. Iya benar. Jadi jarang nyampah. Iya, paling kalau boleh kita taksir ya Satu minggu 0,11an lah. Lebih kecil ya. Kecuali weekend. Berarti koefisien variasi yang dipakai Aki itu sebenarnya udah cukup mewakili sih menurut saya. Ya mudah-mudahan deh. Cukup mewakili. Kecuali dibantah sama orang lain yang melakukan. Mudah-mudahan semua orang lain bikin koefisien variasi dong. Kita diadu gitu loh. Mudah-mudahan ada yang membantah. Seneng nih. Jadi rame kayak jangan ke situ jangan. Kita mah pegiat lingkungan. Iya, kita nggak ada yang mau banci. Nah, itulah kembali lagi ya tadi non komplek, ini komplek itu jelas beda. Dari kualitas sampahnya beda, jenis sampahnya beda, koefisien sudah jelas beda. Karena itu tadi alasan satu aja. Kalau orang komplek itu semuanya punya profesi. Berangkat pagi pulang petang sehingga dia makannya di mana? Kecuali weekend. Ya, betul, nah, kayak sekarang kan weekend nih, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini jangan salah membludak nih. Naik kurang lebih ya di angka-angka sampai 15% naik sama. Ya, saya pikir kemarin waktu kita bahas sebenarnya hanya sepertiga saja sampah itu dihasilkan oleh pemukiman. Ya, betul. Dari 1.600.000 ya. 1.600 kilo. Ton. 1.600 ton. 1.600 ton, sorry. 1.600 kilo. Iya. Nah, yang 1.000-nya itu Aki kemarin bicara bahwa ini adalah sampah dari pasar. Betul. Dan rumah makan nggak dihitung, Ki. Ya udah termasuk. Sudah termasuk. Termasuk. Nah, maksud saya gini untuk masukan juga untuk Pemda Bandung juga dihitung. Jadi kalau kita bicara mesin saya bicara mesinnya. Mesin itu kamu mau memproduksi apapun, yang penting setoran mesinmu misalnya, anggap angkot lah, angkot. Nah, itu punya kamu target, mau kan? trayek kemana? Oh, trayek Gede Bage Lang, setoran 100.000. Oh, saya mau Cicadas Cibiru, 100.000. Ya. Mau narik ke Arab, 100.000. Kalau sopirnya yang yang kreatif, mungkin dia tidak menarik trek sesuai dengan trayek dia, mencari borongan misalnya, 150.000. Setoran 150.000-nya udah dapat. Nah, maksud saya sengaja memberikan contoh seperti ini. Mungkin mereka juga terpikir sama persis, cuman tidak dilakukan. Ya. Nah, maksud saya penghasil sampah semakin besar menghasilkan sampah, biayanya juga dong distribusi semakin harusnya naik gitu loh, jangan pukul rata gitu loh, Ki. Maksud saya gitu. Oh, iya. Sehingga ada keinginan mereka mengurangi. Itu loh, Ya, Ki. itu salah satunya dari sanksi ya. Ya, sanksi mungkin. Apa namanya itu? Punishment Kan salah satunya itu. Ya itu salah satunya harus ditegakkan juga. Nah, seperti yang barusan dikatakan itu ya, yang 1.000 dari mana kan gitu. Ya kan? Kalau khusus untuk pemukiman Kota Bandung kan sudah kehitung. Iya. Ya kan? Mau pakai 0,22, mau pakai 0,26. Iya. Itu kan udah kehitung. Iya, betul. Nah, yang belum kehitung itu kan
sumber dari pasar dan komersial tadi. Iya, ini. iya. Ya kan? Pasar nih. Iya. Kalau pasar Aki masih cari teori hitungnya seperti apa. Tapi kalau untuk hotel, restoran, itu kan bisa kita hitung juga. Kira-kira nih hotel A atau resto A atau restoran A itu jumlah kunjungan per harinya berapa? Ya, benar. Kan bisa dihitung situ kan? Oh, betul. Iya Terus kan? satu kali menu itu menghasilkan berapa sampah? Nah itu, pokoknya ke hotel A nih jumlah kunjungan rata-rata dalam sebulan atau dalam seminggu 100 orang. Kan bisa dihitung. Betul, benar. 0,22 kali 100, udah Ya, selesai. jangan sampai begini kebalik. Kita seperti yang Aki sampaikan kemarin, semua warga sudah menghitung dirinya sendiri. Contoh, kita makan sesuai dengan perut kita, Ya. jangan dari sisa. Ya. Kita nyampah kan. Nah ya, iya. Kita sudah melakukan istilahnya pengetatan diri di warga, di wilayah dan di komplek-komplek atau di rukun warga yang lain, tetapi longgar atau tidak menjadi kontrol di tempat-tempat lain. Nah, Gitu. itu. Oke. Jadi ya mestinya sih kalau ke reward dan punishment juga mesti sih sebetulnya ya bagi RW atau lingkungan manapun yang sudah ada perubahan tentang sampah, kasihlah reward. Dan nggak muluk-muluk tuh. Dikasih bolu Bu Wita juga mau jadi iklan. Gak apa-apa, itu tetangga saya. Anaknya. Oh, gitu? Bu Wita. Nah, kalau punishment tadi betul. Enggak, sebenarnya kita nggak butuh uang atau apa, walaupun kalau dikasih terima kasih gitu. Cuman maksud saya setidaknya pekerjaan kita tanda kutip ya, membantu pemerintah Iya. itu dilihat gitu loh. Iya, betul. Kita tidak mau membanggakan diri atau mencari apa, tapi kita coba menyelesaikan masalah kita dan jangan dibalik seperti saya kemarin. Seolah-olah tanggung jawab dilempar ke RW gitu. Iya. Sumbangsi apa? Pemda ke RW minta-minta kita, misalnya contoh jadi kawasan sampah. Ayo, coba pertanyaannya apa? Pemda meminta rukun warga KBS. Dikasih apa RW? Dikasih bibit tanaman. Hah? Dikasih apa RW? Kalau kata Cak Lontong, mikir gitu, bener gak? Iya. Dikasih apa? Mbok ya yang sudah berhasil dikasih bolu wikta gitu loh. Enak dimakannya. Oh iya, anak PLP loh, bolu wikta. Ya itu tadi ya. Kenapa sih hal-hal seperti itu seperti punishment seperti itu nggak dilakukan? Kan gini ya, kalau Aki cerita tuh katanya Indonesia tuh terlalu lama dijajah gitu. Jadi mindsetnya tuh susah rubah. Pembenaran aja itu karena kita nggak mau move on. Enggak sih. Ini tidak mengikuti zaman penjajahan tapi berpikiran panjang ke depan. Terlalu banyak excuse tuh susah lah. Nah, makanya ya kembali lagi lah. Jadi tadi seperti tadi disampaikan, ya mohon maaf ya, bukan karena Aki sudah tidak jadi RW lagi. Tetap meskipun sudah tidak jadi ketua RW, barusan aja ngobrol di Artesis tetap meskipun saya bukan sebagai ketua RW, saya sebagai Ketua forum lebih tinggi, Iya. Ki, Enggak. tanggung jawabnya loh. Iya. Karena mengencourage RW loh. Mengencourage RW itu bukan dengan omongan, ya, tapi perbuatan dong. Anak saya aja komplain, jangan nonton TV lama-lama, bapak nyukruk. Diomelin kita sama anak kita. Ya itu. Gitu. Ya, ini mainnya di lingkungan nih ya. Insya Allah saya selama menjadi warga RW 1 Simpang Sari, saya akan taat dan patuh pada aturan yang ada. Pak RW jangan takut. Jangan takut ditinggal gitu kan. Insya Allah saya selalu perhatikan apapun yang terjadi. Sudah terbukti lah, Aki Wawan membantu lah gitu. Dari 12 sudah merasakan lah. Sudah sempat Meskipun- KBS total loh. KBS sampah 4 bulan saja. Karena itu ya. Karena eta lah. Huru hara. Nah, pada saat huru hara kita ditinggal loh sama Pemda loh. Sok. Gimana? Terus lagi ya. Kita Nah, menyelesaikan masalah, pada saat kita dapat masalah, goodbye. Gitu. kok nggak dibantu? Ya, gitu loh. Harusnya dibantu. Ya. Ya makanya tadi kan Aki kemarin pernah ngobrol ya, udah masuk podcast belum ya? Bahwa seorang ketua RW itu adalah sebagai eksekutor dalam sebuah program. Ya benar. Iya, Itu volume lain. Tapi ulangi di sini. Iya gitu kan.
eksekutor sebuah program, tapi tolong dong, meskipun eksekutor dalam sebuah program pemerintah, ya silakan aja dibikin lah ya. Tadi disampaikan program buruan saya ujungnya di RW. Benar. RW harus nyari yang kerja. Kalau nggak ada RT-nya suruh kerja kan gitu. Program sampah udah jelas kan begitu. Nah, jadi janganlah sampai berpikiran karena posisi RW itu memang mitra pemerintah non ASN ya, sebagai mitra pemerintah, RW itu juga sebagai eksekutor, janganlah dibebani terus dong. Iya kan? Kan tidak semua RW, Pak. Kalau otaknya kuat, iya. kalau nggak kuat gelo sih. Bisa stres kan? Ya contoh kasus seperti kemarin cerita banjir RW 4. Sudah nggak bisa ngomong. Udah bisa ngomong. Sudah jadi putri duyung. Rekumaha iya teh kan gitunya. Nah, maksud Aki gini, ya kita bermitra, memang kita sadar kita dikasih honor juga. Tapi boleh ya yang sepadan lah. Ya seperti itu kalau ngasih tugas itu seperti itu. Nah, makanya kalau tidak ada RW ya jalan enggak? Enggak lah. Nggak akan jalan, saya yakin itu seperti itu. Ya kan makanya berapa banyak sih staf kelurahan, berapa banyak staf kecamatan. Polisi saja 1/200 apa 1/500. Iya. Mau mengawasi itu nggak mungkin. Nah itu makanya karena RW itu tadi mungkin ya ini mah pemikiran Aki ya, pemikiran Aki tidak dalam kamusnya. Aki pikir karena ya contoh lah program sampah aja lah ya yang lagi gandrung sama masalah sampah kan ujung-ujungnya di RW kan kewilayahan harus habis di wilayah ya gitu harusnya kan di backup cara habisnya seperti apa gitu ya. Dan yang jelas kan seperti gini Pak RW Gebul ya. Dari 1596 jumlah ketua RW itu kan tidak semua RW punya lahan. Ya, betul. Iya kan? Ada banyak bahkan kantor RW-nya nempel. Bahkan di Brengheng lagi ya. Nempel di selokan kan itu kan. Ya, benar. Padahal itu penting itu benar. Nah makanya mungkin ke depan nih, ini hanya masukan saja lah, buat siapa yang dengar lah, nggak akan ditujuin ke suatu institusi lah. Jadi bila seperti apa Cicadas lah ya, Cicadas kan pemandangan setiap hari itu, sampah pinggir jalan itu kan berapa tumpuk itu setiap hari, udah mumet gitu kan. Artinya berarti di Cicadas itu Asep Berlian, terus apa ya wilayah itulah ya yang kita tahu, berarti nggak punya lahan. Sehingga sampahnya tuh kan ke jalan larinya. Kan secara estetika rudet deh lihatnya. Iya kan? Nggak indah banget. Nah, makanya mungkin ada pemikiran dari teman-teman yang lain ya, apalagi dari pemangku kebijakan, tolonglah di merger dengan RW yang punya lahan. Ya, itu tadi saya bilang. Bisa kan seperti itu kan? Itu tadi saya bilang, misalnya RW ini tidak punya aplikasi atau istilahnya punya tool. Ya. Orang yang nggak ada dikasih ke orang lain yang mampu. Betul, itu muter-muter gitu loh. Itu tadi, betul. Nah ini sebenarnya fungsi dari forum RW Kota loh. Forum RW Kota. Makanya kemarin yang saya waktu Aki pergi raker saya titip potensi setiap masing-masing RW sudah dicatat belum? Ya. Pada saat ketua forum RW Kota Bandung bicara dia sudah hafal semua nih. Oh RW ini di wilayah ini ada ini. Ya, sudah jalan belum? Betul. Ya bukan ini koreksi membangun. Kalau ya. Hakim RW kecamatan, forum RW kecamatan udah tahu. Ya makanya itu nanti berkeliling ke sana. Gitu. Maksudnya setidaknya kita punya kekuatan. Kan rata-rata RW ini tanda kutip ya sebelumnya itu sumber hidup. Maksudnya sumber hidup itu artinya tidak ada orang yang mau jadi RW. Minimal ini ya. Kalau kita jalan bensinnya itu dibayarin RW. Ya. Minimal kalau kita makannya ini dibayarin RW. Bukan artinya kita menggunakan uang RW. Iya. Tapi itu tadi saya yang bilang pernah nggak badan usaha milik RW. Baik apa pengolahan potensi sampah itu kan dari pengolahan sampah potensi itu. Ya. Jadi RW itu punya gaji tanda kutip kalau dia kemana-mana, jalan kemana-mana, studi banding apapun, mempunyai uang tugas, ya. Bukan dari uang kantong gitu. Ada uang perjalanan dinas lah. Ya. Oke lah. Mudah-mudahan perbincangan kita belum tamat nih, masih panjang. Season selanjutnya. Kasihan itu kamera sudah hampir sejam loh Ki.
Ya, nanti kita sesi selanjutnya karena kita belum membahas detail pekerjaan Aki loh. Betul. Pekerjaan sampah dari A sampai Z-nya belum loh. Nah itu sebetulnya pengen disampaikan sih, ya, tapi next time lah. Next time. Hari ini sedikit emosional karena apa namanya seolah-olah kita ini menyerah dengan keadaan loh. Jadi jangan dong. Jadi pemimpin jangan pernah menyerah dengan Jangan keadaan. cengeng lah, gitu. Nggak ada peluru pun badan kita lempar gitu loh. Gitu aja saya pikir. Terima kasih Baraya ya. Oke. Terima kasih Aki kita Siap. bahas. Jangan bosan-bosan diundang masalah sampah ini Ki ya. Selama bentar ya, potong dulu nih ya. Pokoknya kalau udah ngobrolin masalah sampah nih, waduh, anteng banget. Mau berapa jam, ayo. Ya. Oke, mudah-mudahan lahir seriban-seriban lain seperti Aki ini. Amin. Ya, nanti mungkin namanya Aki Wawan. Baraya Jawa Barat, Baraya Kota Bandung dan teman-teman dari Arca Manik dan sekitarnya, terima kasih sudah nonton atau subscribe atau like atau komen di podcast kita pada hari ini, hari weekend ini. Weekend. Jadi weekend kita diisi dengan sampah. Bincang. Tapi sampah tina rujit jadi duit. Jadi duit. Gitu. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.